Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal 21. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk membuat kami ini bisa membaca dengan baik, membaca dengan runut, membaca dengan pemikiran yang sehat. Pimpinlah kami sehingga pikiran kami, hati kami senantiasa dipimpin oleh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayat yang ke-20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhan sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk kembali ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada ditulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan yang menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat akan seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal yang terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah dan senantiasalah sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan Yesus ketika ada di Yerusalem, maka dia mendapatkan perlawanan yang makin lama makin konkret saja. Orang-orang yang khususnya menjadi Jerusalem establishment itu melakukan perlawanan-perlawanan yang sudah tidak sporadik lagi sudah, tapi sudah mulai dirancang dengan lebih serius, saudara. Dan kita mendapati ya hal itu tidak membuat Tuhan Yesus menjadi surut. Tuhan Yesus mengajukan tantangan-tantangan yang sangat jelas, yaitu bahwa sejatinya Yerusalem dan khususnya Bait Suci Yerusalem itu menjadi satu buah lambang, menjadi satu buah tempat di mana orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan kebesaran Tuhan, bertemu dengan kebesaran Tuhan yang artinya adalah ada kebenaran, ada kesucian sekaligus ada penerimaan, ada belas kasihan. Namun saat itu sudah ketika mereka melihat Bait Suci Yerusalem, mereka melihat religious establishment, mereka melihat para pemimpin yang pada gilirannya mengambil jalan yang persis seperti dunia ini. Mereka mengambil jalan dunia dengan cara bagaimana? Mereka ya berpikir ya, kalau bisa berkolaborasi dengan kuat, lakukanlah itu. Kalau bisa menindas yang lemah, lakukanlah itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak dan tidak terkecuali keuntungan-keuntungan finansial. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan yang seperti ini akan dihancurkan, dan mereka sangat tidak bisa mengerti, saudara. Betul sih, mereka sudah punya presiden di mana Bait Suci Yerusalem dihancurkan pada perjanjian lama. Namun tentu saja itu adalah satu buah peristiwa yang tidak mereka bayangkan bisa terulang lagi, saudara. Karena Bait Suci Yerusalem sekali lagi meskipun pada waktu itu adalah hasil pugaran dari Herodes, saudara, yang mereka tentu saja tidak terlalu bertepuk tangan terhadap Herodes ya, tapi bagaimanapun juga itu adalah simbol utama dalam agama mereka, saudara. Oleh karena itu buat mereka sangat tidak mudah ya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Namun itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau kamu Yerusalem itu terus berada di dalam jalan ini, mereka menolak jalan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, jalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu jalan Tuhan, jalan belas kasihan, jalan cinta kasih, jalan pengampunan tanpa harus mengorbankan kesucian. Tapi
mereka mengambil jalan dunia, yaitu jalan kekuatan, jalan kalau ada kesempatan, ada waktu, mungkin juga boleh mengadakan pemberontakan terhadap musuh, maka kamu akan menerima kehancuranmu. Dan kalau kehancuran itu pada gilirannya itu akan tiba, maka kalian tidak usah disulut oleh satu buah perasaan nasionalisme yang tidak tepat. Maka apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti itu? Lari. Masuk akal saja, saudara. Jadi kita tidak melihat dalam bagian ini ya, wah kalau gitu orang Kristen itu agak pengecut ya ketika ada kesulitan berlari. Oh tidak, saudara. Karena apa? Karena memang kamu nggak perlu untuk mempertahankan nasionalisme yang keliru. Karena jalan yang diambil oleh Yerusalem adalah satu buah jalan yang salah. Oleh karena itu ketika akhirnya hancur, ya tinggalkan saja sebagai sesuatu yang memang hancur, saudara. Sudah ada satu buah pendapat menarik, saudara, tentang Injil Yohanes ya. Ada cukup banyak penafsir yang mengatakan bahwa Injil Yohanes itu ditulis untuk meresponi hancurnya bait suci Yerusalem. Jadi salah satu tujuan dari penulisan Injil Yohanes adalah untuk memberikan keterangan kepada Johannine community lah ya, kepada gerejanya Yohanes tentang bagaimana semestinya kita itu menyikapi hancurnya bait suci Yerusalem. Dan kenapa mesti disikapi? Nah, tentu saja sudah, karena Yerusalem adalah hal yang besar sekali sudah. Dan di dalam kitab Yohanes kita mengetahui sudah, di dalam pasal yang kedua ada kata-kata, ada cerita ketika Tuhan Yesus itu mengobrak-abrik bait suci Yerusalem sudah. Dan lalu ada perkataan selanjutnya ya, yang akhirnya akan diingat oleh murid-murid setelah Yesus bangkit, yaitu bahwa yang disebutkan rombak ini dan aku akan bangunnya kembali dalam 3 hari adalah karena sekarang sudah berpindah dalam Yesus Kristus. Bait suci Yerusalem sudah lagi bukan ini. Di dalam pasal 4 Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu masih mengatakan bahwa oke, kami orang Samaria dan you orang Yudea, kita menyembahnya beda nih. Kita menyembahnya yang satu itu Gerizim ya. Kalau kamu Yerusalem ya. Jadi yang satu Gerizim, yang satu Yerusalem. Dan itu adalah perdebatan antara Samaria dengan Yudea, antara orang-orang Israel Utara yang ya sudah hancur, sudah campur baur sudah. Makanya mereka disebut Samaria. Bagi orang Samaria, Gerizim itu yang namanya puncak keagamaannya, religiositasnya. Bagi orang Yahudi, Yerusalem. Dan Tuhan Yesus katakan no. Enggak, dua-duanya. Gerizim bukan, Yerusalem bukan. Loh kok bisa? Karena sekarang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan siapa itu kebenaran? Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran, saudara. Maka di dalam pasal 2 kita mendapati satu buah gambaran ketika Tuhan Yesus itu mengobrak-abrik bait suci Yerusalem untuk meresponi hancurnya bait suci Yerusalem, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, di tengah-tengah keadaan orang-orang itu bingung sekali, khususnya orang-orang Kristen Yahudi ya, dan orang-orang Yahudi non-Kristen, mereka bingung sekali dengan hancurnya bait suci Yerusalem. Bagaimana ini dengan religiositas kita? Bagaimana dengan agama kita? Ini kan hal yang sangat sentral di dalam agama kita. Sekarang bait suci Yerusalemnya hancur, dan Injil Yohanes menjawabnya dengan cara bagaimana? Yohanes pendek kata menjawabnya ya nggak gimana-gimana. Dan menariknya saudara ya, kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes ya, Yesus mengobrak-abrik bait suci Yerusalem itu ditaruhnya di pasal 2. Ditaruh di pasal 2. Kalau kita melihat ya di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas ya, Yesus mengobrak-abrik bait suci Yerusalem itu ditempatkan di bagian-bagian akhir, Saudara. Ketika Yesus itu di penghujung pelayanannya di Jerusalem Ministry, ya kita melihat ya, Matius, Markus, Lukas itu pola geografiknya dalam tanda kutip itu mirip, Saudara. Ya, karena memang mereka kemungkinan besar mengambil dari Lukas ya, yaitu dibuka dengan pelayanan di Galilea dan berujung kepada Yerusalem, Saudara. Jadi, Saudara, konflik Yerusalem itu ditaruh sebagai puncak konflik. Ibaratnya Anda nonton film raja terakhirnya itu ya, lawan paling beratnya itu adalah Yerusalem. Ibaratnya seperti itu, Saudara. Kalau pakai bahasa orang main game, Saudara, raja terakhirnya itu adalah Yerusalem, Saudara. Jadi yang paling berat itu nanti pelayanan adalah Yerusalem, Saudara. Dibuka dengan Galilea, lalu perjalanan ke Yerusalem, lalu Yerusalem. Itu adalah view yang ada dalam Injil Sinoptik kita, Saudara. Tapi Injil Yohanes sudah berbeda ya. Di dalam Yohanes kita mendapatkan peristiwa konflik dengan Yerusalem. Yesus mengobrak-abrik bait suci Yerusalem itu ditaruhnya di pasal 2. Sangat-sangat awal, Saudara. Setelah pasal 1, pasal 2 sudah dia mengobrak-abrik bait suci Yerusalem. Kalau kita melihat di dalam Injil Sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas, Yesus yang mengobrak-abrik bait suci Yerusalem. Pendek kata, konflik dengan bait suci Yerusalem itulah yang menjadi alasan utama Yesus itu akan ditangkap, Yesus itu nanti akan disalibkan, Saudara. Sementara, Saudara, kalau kita melihat ya, Yohanes mengambil perspektif yang berbeda. Yohanes lebih menyoroti ya, Yesus itu akhirnya ditangkap bukan karena urusan bait suci Yerusalem. Bait suci Yerusalem sudah selesai kapan-kapan itu di dalam pasal 2. Tetapi urusan apa, Saudara? Urusan ketika Yesus itu menghidupkan kembali Lazarus, Saudara. Maka mereka itu menjadi tegang ya, karena nanti bagaimana ini kalau Yesus menghidupkan Lazarus kembali, itu seperti kayak dianggap ya, berarti Romawi itu di disarm. Senjata utamanya Romawi itu, nuklirnya Romawi itu adalah bisa mengancam orang. Mengatakan bahwa kalau kamu tidak tunduk, kamu nggak comply, maka saya bisa hukum kamu dan pada puncaknya saya bisa bunuh kamu. Dan apa gunanya Romawi membunuh-bunuh orang kalau Yesus bisa menghidupkan kembali orang yang dibunuh, Saudara? Nggak ada gunanya, Saudara. Maka mereka berpikir sudah bahwa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini kalau betul-betul tersebar di antara banyak orang itu bisa berbahaya, itu Romawi bisa take over Yerusalem. Maka beda dengan Injil Sinoptik yang menjadikan urusan bait suci Yerusalem itu sebagai urusan yang sangat-sangat sentral. Di dalam Injil Yohanes itu ditaruhnya di dalam pasal 2.
Urusan yang sentralnya adalah Yesus yang menghidupkan kembali Lazarus, saudara. Nah, tapi saya ingin lebih menyorot kepada urusan Yerusalem itu ditaruh di dalam pasal 2, saudara. Seolah-olah, saudara, ketika meresponi hancurnya bait suci Yerusalem, Injil Yohanes itu mengatakan, biasa aja kali, nggak usah terlalu serius. Loh, mereka lagi bingung di bait suci Yerusalem hancur. Tapi Yohanes mengatakan, biasa aja lah, nggak usah terlalu serius. Ini urusannya di pasal 2 saja. Karena apa? Karena memang sekarang bait sucinya memang harus hancur. Karena sekarang menyembah Allah bukan lagi di Yerusalem. Gerizim tentu saja bukan lagi Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenarannya adalah Yesus. Oleh karena itu ketika bait suci Yerusalem hancur, Tuhan Yesus katakan ya rombak dan akan dibangun kembali dalam 3 hari. Lalu murid-murid ingat ketika Yesus sudah dibangkitkan, murid-murid itu ingat, oh yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri, gitu kan saudara ya. Jadi itu adalah view-nya Yohanes yang saat ini sudah kita boleh agak impor sedikit, paling tidak cara pikirnya saudara. Yaitu apa? Nggak usah terlalu serius dengan Yerusalem ya, dalam tanda kutip saudara. Nggak usah terlalu serius dengan Yerusalem. Nggak usah terlalu bingung kalau bait suci Yerusalem hancur. Yerusalem memang sudah memilih jalan yang bertolak-tolakan dengan Yesus. Yerusalem menolak Yesus, oleh karena itu memang kalau mereka itu memilih jalan militer, mereka memilih jalan politik dengan segala macam triknya mereka. Ya kalau ada janda-janda yang rumahnya bisa ditelan, ya ditelan. Kalau mereka ada orang-orang yang lemah bisa diinjak, ya diinjak. Kalau mereka bisa berkolaborasi dengan orang kuat, ya pakai itu. Kalau ada beberapa orang zelot yang mungkin bisa diakomodir untuk suatu hari nanti, kalau mereka punya kekuatan yang cukup, mereka bisa galang kekuatan dari masyarakat mengalahkan Romawi pakai militer, ya lakukanlah itu. Dan kalau mereka pilih jalan itu, maka tidak terhindarkan lagi. Memang bait suci Yerusalem akan hancur. Mereka sudah mengambil jalan dunia. Pendek kata pasal itu sudah. Oleh karena itu, kamu nggak usah ya tersulut oleh satu buah nasionalisme. Kami orang Yahudi, kami orang Israel. Jadi nanti kalau ada bait suci Yerusalem hancur, kamu tetap harus ada di sana. Enggak, mereka memang menolak jalan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kamu mendengar itu terjadi, lari. Nggak usah balik lagi ke sana, lari aja. Karena memang ini mesti ditinggalkan, saudara. Dan kita melihat ya, ada bagian-bagian yang bisa membingungkan banyak orang, saudara. Ini ya. Dan akan ada tanda-tanda matahari, bulan, bintang, dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, kalau kita lihat ya, ucapan-ucapan yang baru saja kita baca ini ya, ini ucapan-ucapan yang agaknya ya, jauh lebih bisa kita mengerti kalau mengarah kepada kedatangan Yesus yang kedua, parusia. Jauh lebih bisa kita mengerti, saudara. Karena ya ini ya, lihat ya, skopnya itu global. Skopnya itu seperti kayak bisa dilihat oleh semua orang, saudara. Akan ada tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya memang bahasa-bahasa perbintangan itu adalah bahasa-bahasa yang seringkali menceritakan tentang perebutan kekuasaan lah, perpindahan kekuatan dan lain sebagainya. Ya itu memang mengarahnya ke situ, sudah. Tidak harus bicara tentang fenomena bintang-bintang yang bersatuan dan lain sebagainya ya sudah. Itu berbicara tentang perubahan kekuasaan. Tetapi sudah, dari bahasa yang dipakai ini kita mendapati seolah-olah memang ini terjadinya itu secara global, sudah. Terjadinya itu secara besar-besaran. Sehingga kita itu tidak sulit untuk mengaitkannya dengan kedatangan Yesus yang kedua, dengan akhir zaman nanti, sudah. Nah, ini sudah menunjukkan kalau ya, hancurnya bait suci Yerusalem dengan akhir zaman itu adalah hal yang bisa dipandang secara sangat lekat, sudah. Kenapa, sudah? Lagi-lagi, sudah. Karena memang bait suci Yerusalem itu sentral sekali, sudah. Mirip lah, sudah, dengan bahasa kita saat ini ya. Kalau ada hal yang sangat sungguh-sungguh kita anggap berharga, yang kita anggap sangat sentral, lalu sesuatu terjadi dengan yang sentral itu, sudah, kita bisa mengatakan, wah, kiamat kalau kayak begitu. Nggak tentu artinya itu kiamat akhir dunia, sudah. Tetapi kita memang sangat mengaitkan dengan hal-hal yang sangat penting, sangat besar. Kalau sampai ya itu digoncang-goncang, kita bisa kan, wah, bisa kiamat itu kalau terjadi, kan begitu kan, sudah ya. Jadi mereka itu menganggap yang bait suci Yerusalem itu sebagai satu hal yang sangat-sangat sentral, sudah. Tetapi kita melihat ternyata mengarahnya nggak harus satu peristiwa nanti Yesus datang 2 kali, tapi bicara tentang hancurnya bait suci Yerusalem. Dan hal itu saya pikir ya kita bisa cukup yakin karena ada kata-kata ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi semua yang terjadi ini adalah hal yang terjadi pada angkatan itu. Pada zaman Tuhan Yesus ngomong dengan murid-muridnya, sudah. Nah, kapan itu? Tidak mungkin mengarah kepada akhir zaman. Tetapi view mereka tentang akhir zaman ya seperti itu, sudah. Hancurnya bait suci Yerusalem itu hampir sama dengan akhir zaman. Kita melihat ada feature-feature yang mirip, sudah. Tapi itu digenapinya untuk hancurnya bait suci Yerusalem, sudah. Selanjutnya ada kata-kata ya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kedatangan Anak Manusia, sudah.
Artinya apa sudah kedatangan anak manusia? The Son of Man is being vindicated. Sang anak manusia dibenarkan. Bapa menyatakan bahwa anaknya itu benar. Sang anak manusia itu benar. Nah ini gambaran anak manusia ini kan gambaran besar sekali sudah. Dari kitab Daniel pasal yang ke-7 sudah. Di dalam Daniel pasal 7 ada sang anak manusia yang pergi kepada yang lanjut usianya. Dan semua bangsa dalam semua bahasa akan diberikan kepada sang anak manusia. Ini adalah momen di mana Yesus Kristus, sang anak manusia akan dibenarkan. Being vindicated sudah. Mengarahnya kapan? Sekali lagi bisa 2 titik sudah. Titik yang satunya yang belum terjadi sampai saat ini adalah kedatangan Yesus yang kedua. Tapi titik yang satunya lagi adalah kehancuran bait suci Yerusalem. Ketika bait suci Yerusalem itu hancur sudah, mereka akan melihat betul bahwa jalan yang diambil oleh bait suci Yerusalem yang bertentangan dengan Yesus Kristus itu salah, maka harus dihancurkan. Dan betul jalan Yesus Kristus adalah jalan yang prevail, yang terus-menerus dikehendaki oleh Allah, sehingga jalan itu yang akan memberikan satu buah jalan keselamatan sudah. Namun sudah, selanjutnya ada catatan seperti ini ya. Yesus mengatakan perumpamaan, perhatikan pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit, bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu mesti mengenali ya tanda-tanda zaman. Kamu mesti mengenali kalau ada gejala-gejala seperti itu. Gejala-gejala seperti apa sudah? Memang ada gejala-gejala ketegangan, ada gejala-gejala perlawanan. Semacam kayak spark kecil di sini, spark kecil di sana. Di sini terjadi semacam kayak kerusuhan oleh orang-orang zelot. Di sini terjadi penindasan oleh orang-orang ahli Taurat atau para Jerusalem establishment. Di sini kita melihat ada orang miskin yang sangat menderita, ada ketidakpuasan di sini, ada ketidakpuasan di sana. Sadar ya bahwa masa-masanya itu semakin lama semakin dekat. Harap kamu siap-siap. Itu adalah masa penyelamatanmu. Tetapi sudah ya, kita melihat ya, setelah itu semua terjadi dan sampai dalam zaman kita sekarang sudah, bagaimana kita itu berhadapan dengan teks seperti ini sudah. Saya pikir kita melihat ya, ada hal ini yang kita perlu terus perhatikan. Jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, anak manusia dibenarkan. Jalan Yesus Kristus dibenarkan. Kadang-kadang melalui satu buah peristiwa yang sangat katastrofik, melalui satu buah peristiwa yang begitu besar dan semua orang di daerah itu akan melihat, saudara, yaitu hancurnya bait suci Yerusalem. Dan kita percaya nanti ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya, semua orang di seluruh dunia akan melihat dengan jelas, dengan tidak lagi multitafsir, saudara, bahwa betul Yesus sang anak manusia itu benar. Oleh karena itu kita perlu untuk menjadi orang-orang yang siap akan hal-hal tersebut, saudara. Namun saudara, ada perkataan yang menekankan ya, bahwa sebelum ya hal itu semua terjadi, maka kita dipanggil untuk menjadi orang apa? Siap. Lalu sudah teksnya ditutup seperti kayak ada something yang tone down ya. Setelah bahasa yang kelihatan sangat galak terhadap bait suci Yerusalem, setelah dikatakan bahwa kamu bahkan gak usah pedulikan nasionalitasmu, nasionalismemu untuk mempertahankan keyahudianmu, tapi ada kata-kata ini selanjutnya sudah seperti kayak tone down ya. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Yesus itu tetap hari demi hari mengajarkan tentang kerajaan sorga. Hari demi hari mengajarkan kebenaran kerajaan sorga. Artinya saudara, kita memang percaya bahwa ada peristiwa yang sangat besar yang akan diketahui oleh semua orang. Yang pertama, tahun 70 Masehi, hancurnya bait suci Yerusalem. Kita perlu siap tuh. Mereka perlu siap tuh. Yang kedua, ketika Yesus kedatangan kedua kali besok sudah akan ada peristiwa yang seperti apa menggoncang seluruh dunia. Itu semua orang akan tahu, semua orang akan melihat. Kita perlu bersiap sudah. Namun sudah, kita juga melihat ya bahwa Yesus Kristus, sang anak manusia, dibenarkan, being vindicated. Itu terus menerus di dalam peristiwa yang juga keseharian. Yesus tiap hari ada di bait suci, mengajar tentang kerajaan Allah, mengajar kebenaran. Jadi sudah, kalau kita mau mengatakan the Son of Man, sang anak manusia dibenarkan, being vindicated. Satu titik, hancurnya bait suci Yerusalem, kita mesti siap. Satu titik, Yesus Kristus datang kedua kali, kita mesti siap. Tapi seolah-olah sudah, kalau kita lihatnya dua itu, yang satu sudah terjadi lama, hampir 2000 tahun yang lalu, yang satunya belum terjadi kelihatannya, jangan-jangan ya, masih lama. Lalu bagaimana dengan kita saat ini sudah? Bagi kita saat ini, kita mesti ingat ya bahwa sang anak manusia, Yesus Kristus, itu terus-menerus being vindicated.
ketika ada pengajaran Tuhan, ada pengajaran tentang kerajaan sorga yang terus menerus ya, seperti kayak di dalam keseharian, kita juga perlu untuk terus mempersiapkan diri, alert. Jangan berada di dalam keadaan pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Kita dipanggil untuk terus bersiap, karena the Son of Man being vindicated itu setiap hari sudah. Kita melihat ya, hari demi hari kita menyaksikan ada orang yang menerima Tuhan Yesus. Ada orang yang hidupnya diubahkan oleh Injil, ada Injil Tuhan yang dikabarkan, ada pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa Kristus itu benar, meskipun belum bisa dilihat oleh banyak orang, saudara. Tapi hari demi hari Sang Anak Manusia itu being vindicated. Biarlah kita terus siap dan kita terus, bahasanya apa sih? Comply. Kita terus seturut dengan agenda Yesus dan bukan agenda dunia yang akan dihancurkan ini. Baik, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa, yaitu kita bersama-sama berdoa meminta Tuhan memberikan kepada kita sense untuk terus-menerus alert, sadar di tengah-tengah keadaan yang kelihatan biasa-biasa saja. Kelihatan tidak ada gejala-gejala yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi kita minta Tuhan terus karuniakan kepada kita sadar. Sehingga kehidupan kita ke depan boleh terus dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan di dalam jalan Yesus Kristus. Comply terhadap kehendak Yesus Kristus. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal 22 di dalam pertemuan yang selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.